Haleluya, salam. Luar biasa kita boleh memasuki tahun yang baru 2021. Harapan besar tentunya kita dapatkan di tahun ini sekalipun kita masih tetap berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun demikian kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus tetap memiliki harapan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan harapan kepada kita semuanya. Dan harapan itu adalah kita diberi hidup dan diberinya dalam segala kelimpahan. Sepanjang tahun ini biarlah ini akan menjadi pedoman kita semuanya. Akan menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Kita hidup di dalam Yesus dan hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dan saat ini saya ingin menyampaikan bagaimana tahun 2021 ini kita harus hidup berjalan bersama dengan tangan Tuhan yang sungguh perkasa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu dengan kondisi Bapak Ibu, yang saya tahu bahwa waktu engkau hidup di dalam Tuhan, engkau tetap punya pengharapan yang sungguh dahsyat. Dan harapan itu adalah harapan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Saya berdoa, saya berharap sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, mengharapkan engkau akan menikmati hidup di dalam Tuhan. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu perkenankan pada saat ini saya menyampaikan hal-hal apa yang harus kita hindari. Hal-hal apa yang menjadi penghalang untuk kita menerima hidup dalam kelimpahan ini. Untuk menerima hidup di dalam Tuhan ini. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Kehancuran demi kehancuran. Kebinasaan demi kebinasaan. Dicatat oleh firman Tuhan untuk kita belajar dari dalamnya itu. Mari pada saat ini saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana contoh yang ditulis oleh firman Tuhan ini. Agar kita belajar dari pengalaman yang sangat berharga itu. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini berbicara mengenai teladan yang sangat luar biasa dari bangsa Israel. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-6 dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari antara mereka. Seperti tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dari bacaan ini saya ingin menyampaikan 5 larangan atau 5 hambatan untuk kita menikmati berkat, menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, menikmati sukacita besar, menikmati damai sejahtera, menikmati janji Tuhan. 5 hal ini kita harus betul-betul menjauhkan dari kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Allah sudah menyediakan hidup yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Namun seperti bangsa Israel itu. Mereka sekalipun diberi makan setiap hari oleh Tuhan. Dipelihara dengan mana. Diberi makan dengan daging.
Dan mereka ditudungi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Sehingga mereka merasa nyaman. Mereka tidak bekerja tetapi Tuhan memelihara hidupnya. Mereka menikmati satu pemeliharaan yang sungguh luar biasa. Namun mereka melakukan hal-hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Dan itu sebagai pelajaran buat kita semuanya. 5 hal itu akan kita belajar, akan saya sampaikan dalam renungan pada saat ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan hal yang menghambat hidup kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Sehingga kita tidak menikmati hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah mereka jahat di mata Tuhan. Mereka sudah dipelihara Tuhan. Mereka hidup dalam tangan kasih Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada beberapa orang di antara mereka. Mereka jahat. Memiliki hati yang jahat. Hati yang busuk. Selalu merencanakan kejahatan, lepas kejahatan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Kalau saudara bicara mengenai jahat, ada kalanya kita hanya melihat seorang perampok, pembunuh. Seorang yang memiliki karakter yang keras, suka memukul orang lain. Tetapi saya ingin menyampaikan dari sisi yang lainnya. Saya setuju. Kalau saudara melihat orang yang menganiaya orang lain dengan mungkin senjata, dengan benda-benda yang lainnya, dan saudara mengatakan, orang itu jahat. Saya juga setuju, saudara. Apalagi akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan media elektronik, media sosial yang begitu luar biasa. Banyak yang mempertontonkan di depan kita bagaimana manusia sangat jahat. Membunuh yang lainnya dengan sangat keji. Sudah dibunuh, dimutilasi lagi. Ada juga yang membunuh bayi yang baru dilahirkan. Ada juga yang membunuh istrinya, membunuh suaminya. Membunuh orang tuanya, jahat. Ada juga perampok-perampok yang menggunakan senjata api. Sesudah merampok, dia melepaskan tembakan kepada korbannya. Mereka jahat. Saya setuju itu orang yang jahat. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya dari sisi yang lainnya. Makna jahat di mata Tuhan adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Kita melakukan, merencanakan, berbuat sesuatu dengan tujuan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Itu jahat di mata Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau manusia melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, mengupayakan segala sesuatu, dan hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu jahat di mata Tuhan. Sekalipun itu mungkin pelayanan. Engkau bisa melayani sangat bagus, berkhotbah sangat bagus, memimpin pujian sangat bagus. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, Alkitab mengatakan itu jahat di mata Tuhan. Mungkin ini satu peringatan yang agak sedikit keras. Tetapi saya ingin menyampaikan. Agar kita aman menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Hindari semuanya ini. Satu ini hindari, jahat di mata Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya yang menghambat hidup saudara untuk tidak diberkati oleh Tuhan, untuk tidak menikmati damai sejahtera Tuhan adalah penyembahan berhala.
Waktu bangsa Israel ditinggal oleh Musa naik ke Gunung Sinai, mereka membuat patung lembu emas. Kemudian dia mulai menyembah itu patung lembu emas. Mereka menolak Tuhan satu-satunya penguasa. Dan akhirnya dia membuat patung emas itu. Dan dia menyembah di sana. Mereka bersukaria, mereka menyembah di sana. Dan waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Musa dalam pengurapan Tuhan, dia marah. Dan ditegur keras bangsa Israel. Akhirnya lembu emas itu dihancurkan oleh Musa. Dan ditaburkan ke sungai itu. Dan semua bangsa Israel harus mentahirkan dirinya. Penyembahan berhala. Mungkin saudara berpikir, kalau engkau pergi ke tempat-tempat penyembahan, mungkin engkau menyembah kepada patung, engkau menyembah kepada pohon, kepada kayu, kepada batu. Kalau di Jawa ada yang namanya pusaka keris. Banyak orang mengagung-agungkan itu. Dan itu penyembahan berhala. Saya juga setuju akan hal ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mana yang prioritas, mana yang utama. Kalau engkau mengagungkan, engkau memfavoritkan, engkau menilai segala sesuatu lebih daripada Tuhan, engkau sedang dalam penyembahan berhala. Mungkin itu hobi. Mungkin itu anak, mungkin itu suami. Mungkin itu benda-benda yang engkau punyai. Yang engkau nilai lebih daripada Tuhan. Itu engkau sedang dalam penyembahan berhala. Orang-orang Kanaan menyembah kepada dewa Molok. Waktu mereka menyembah kepada dewa Molok, dia berharap untuk mendapatkan kekayaan. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan waktu menyembah kepada dewa Molok. Dia membawa anaknya kepada depan dewa Molok itu. Dan di sana ada api pengorbanan. Dan mereka sambil berkata kepada patung dewa Molok itu, Dewa Molok, terimalah anakku. Dan aku ingin menikmati kekayaan. Dan sudah itu anaknya dikorbankan di api yang menyala itu. Dia tidak hiraukan anaknya untuk menangis, meronta dan berteriak. Tetapi yang penting dia ingin mendapatkan kekayaan dari dewa Molok itu. Satu tindakan yang sangat jahat. Yang sangat keji. Penyembahan berhala mendorong manusia, mendorong engkau untuk melakukan hal-hal yang kecil. Dalam kesempatan ini saya menyatakan, Tuhan itu sebagai kurios, penguasa tunggal atas surga dan bumi, atas hidup saudara. Sehingga hidup saudara dikontrol, diselamatkan, dipelihara, digembalakan oleh Tuhan. Jangan sampai engkau masih mencari Tuhan yang lainnya. Ini merupakan bagian yang harus kita pahami bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akan melanjutkan untuk minggu depan, untuk yang lainnya. Dan saya berdoa pada saat ini. Izinkan saya berdoa buat saudara untuk memasuki tahun 2021 ini. Bapa dalam surga, hamba berdoa pada saat ini buat semua yang mendengarkan, menyaksikan program ini. Biar mereka boleh memahami bahwa tahun ini adalah tahun hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan munculkan pengharapan yang baru. Dan Tuhan akan memelihara anak-anakmu. Berdoa biarlah anak-anak boleh menerima berkat itu. Dan segala penghalang-penghalang kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin.